Oke anak-anak, selamat pagi. Kita berjumpa kembali pada video pembelajaran untuk materi transformasi bagian yang kedua ini. Sebelum kita lanjut lagi ke bagian yang kedua, kita akan membahas terlebih dahulu untuk topik kita yang sebelumnya, mengenai contoh soal latihan yang sudah anak-anak kerjakan. Baiklah, di sini ada persegi panjang ABCD mempunyai koordinat titik A min 2,1, koordinat B 3,1, koordinat C 3,2, 3,3, dan koordinat D min 2,3. Merupakan persegi panjang ABCD yang direfleksikan terhadap sumbu X, menghasilkan persegi panjang dengan bayangannya itu adalah A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Pertanyaannya di sini adalah gambarlah persegi panjang ABCD dan persegi panjang A aksen, B aksen, C aksen, D aksen pada bidang koordinat. Kemudian tentukan koordinat titik A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Nah, di sini kita diminta untuk menggambar dari persegi panjang ABCD terlebih dahulu. Nah, kita akan buatkan di sini oratoretnya. Ini seperti biasa, ini adalah koordinat kartesius. Kita buatkan ya satu. Jadi kalau dilihat di sini angka 3 yang paling besar. 1, 2, 3. Ini juga sama, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini kita kira-kirakan saja karena kita tidak menggunakan kertas berpetak. Ini adalah sumbu Y, kemudian ini adalah sumbu X. Kita akan menggambar terlebih dahulu, yaitu untuk persegi panjang ABCD. Untuk koordinat yang pertama itu adalah min 2,1. Ini kita tuliskan dulu angkanya, 1, 2, 3. Yang juga sama, 1, 2, 3. Tapi ini ke arah kiri, berarti ini adalah negatif. Kemudian yang ke bawah berarti min 1, min 2, dan min 3. Ke atas berarti 1, 2, 3. Nah, yang pertama min 2,1. Kita lihat dulu X-nya, min 2, 1 itu di atas. Nah, di sini itu adalah titik A. Kemudian titik B, 3,1, berarti di sini. Kita lihat dulu X-nya adalah 3. Jadi di sini, ini adalah B-nya. Kemudian titik C, 3,3, berarti di atas. X-nya 3, Y-nya 3. Inilah C. Kemudian yang D itu adalah min 2,3. Kita tuliskan di sini. Ini adalah D-nya. Nah, kira-kira gambar perseginya adalah seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana refleksi atau pencerminan dari gambar persegi panjang ini terhadap sumbu X. Nah, masih ingat kalau suatu pencerminan terhadap sumbu X, misalkan min 2,1, maka yang kita minkan itu adalah sumbu Y-nya. Adalah bagian Y-nya. Jadi A aksennya itu adalah min 2, min 1. Kemudian B 3,1. Berarti B aksennya adalah 3, min 1. Ingat ya, di bagian Y-nya yang kita minkan. Karena di sini dicerminkan terhadap sumbu X. Kemudian C 3,3. Berarti C aksennya adalah 3, min 3. Kemudian D min 2,3. Berarti bayangannya D aksennya adalah di min 2, min 3. Nah, selanjutnya kita bisa
ini kan dulu. Kita gambarkan terlebih dahulu. A aksennya ada di min 2, min 1. Jadi Y-nya min 2, X-nya min 2, Y-nya min 1. Jadi ini adalah A aksen. Kemudian 3, min 1 berarti di sini. Ini adalah B aksen. Kemudian C-nya 3, min 3. Ini 3-nya, Y-nya, X-nya 3, Y-nya min 3. Jadi ini adalah C aksen. Kemudian D-nya adalah min 2, min 3. X-nya dulu min 2, baru Y-nya min 3. Ini adalah D aksen. Nah, kira-kira gambarnya itu seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, jarak dari sumbu X ke bagian garis AB itu bernilai 1. Begitu juga bayangannya bernilai 1 juga, 1 langkah juga. Jadi pada pencerminan, seperti yang sudah kita pelajari kemarin, jarak antara bendanya dengan cermin, kemudian jarak bayangan dengan cermin itu memiliki nilai yang sama. Nah, sampai di sini kita sudah menentukan jawaban nomor A tentang menggambar persegi ABCD dan juga bayangannya. Kemudian koordinat dari masing-masing bayangannya juga sudah kita dapatkan di sini. Nah, kita akan lanjut lagi materi kita untuk selanjutnya di sini. Tapi sebelum itu kita hapus dulu ya ini jawabannya. Oke, kita lanjutkan lagi ke materi transformasi bagian yang kedua, yaitu translasi. Translasi di sini merupakan transformasi yang memindahkan titik atau bangun dengan cara menggeser titik atau bangun tersebut dengan jarak dan arah tertentu. Translasi suatu titik P, X, Y oleh translasi T sama dengan A, B, yaitu adalah suatu pergeseran titik P, X, Y sejauh A terhadap sumbu X ke kanan atau ke kiri, sedangkan B-nya adalah searah sumbu Y, yaitu ke atas maupun ke bawah, sehingga akan menghasilkan bayangan dari P atau P aksen sama dengan atau dalam kurung, kita tinggal menjumlahkan X dengan A, Y dengan B. Jadi ini tinggal ditambahkan saja. Mungkin untuk lebih jelasnya kita akan melihat slide berikutnya. Nah, di sini ada suatu segitiga ABC mempunyai koordinat titik A min 3,4, B min 1,0 dan C 0,2. Segitiga ABC ditranslasikan oleh T A, B menghasilkan segitiga A aksen, B aksen, C aksen dengan koordinat titik 2,2. Tentukan bentuk translasi T. Kemudian yang B, koordinat titik B aksen dan juga C aksen. Nah, di sini sebagai contoh, misalkan untuk yang A, koordinat A yaitu min 3,4 ditranslasikan T A, B, maka bayangannya A aksennya ada di 2,2. Jadi sesuai dengan soalnya yang ini. Nah, berarti kita bisa menuliskan di sini
seperti dengan rumusnya tadi, yaitu min 3 ditambah A harus sama dengan 2. Yang lagi 1, 4 ditambah B harus sama dengan 2. Nah, ini tadi rumusnya kan A ini adalah X, Y ditranslasi dengan T, A, B, maka bayangannya adalah, kita tuliskan di bawahnya, bayangannya adalah X ditambah A, Y juga ditambah dengan B. Jadi tinggal dijumlahkan aja. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, A berapa dikurangi 3 supaya sama dengan 2. Jadi kita tinggal jumlahkan saja 3 dengan 2-nya. Berarti 5 ya berarti. Atau A sama dengan 2. Nah, min 3 negatif melewati sama dengan, dalam PLSV, negatif akan berubah menjadi positif. Sama dengan 5. Nah, kemudian B, 4 diapakan biar jadi 2. Berarti harusnya 4 dikurangi 2. Nah, dengan menggunakan sifat PLSV di sini, 2, positif 4 kita pindahkan melewati sama dengan. Berarti dikurangi 4. Ingat ya, kalau positif berarti dikurangi. Kalau negatif 3 berarti ditambahkan. Nah, kita lanjut ke B. B sama dengan, berarti 2 dikurangi 4 sama dengan min 2. Berarti kita sudah menemukan bentuk translasinya adalah A, B, yaitu 5, min 2. Nah, selanjutnya kita akan menentukan berapa koordinat B aksen dan juga C aksen. Nah, gunakan cara yang sama seperti ini. Ini tinggal diganti B aksen min 1,0, T-nya diganti dengan 5, min 2, lalu tentukan B aksennya. Nah, tinggal gunakan rumus ini. Rumus ini ya. Begitu juga untuk mencari C aksen. Nah, gunakan cara yang sama. Nah, soal yang bagian B ini, Pak Guru berikan sebagai penugasan. Silakan anak-anak kerjakan di bagian B ini. Tetapi pada saat penulisan jawaban dari soal ini, anak-anak juga harus kerjakan nomor A dan juga nomor B sekaligus. Nah, sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Kita akan lanjutkan materi mengenai transformasi ini pada pertemuan selanjutnya. Selamat pagi, selamat belajar.